Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Masih berada di warung tercinta bersama dengan Mama Zidni ya. Di luar kita bisa melihat pemirsa ya. Oke, cuacanya sangat mendung sekali, gelap ya. Tetapi terkadang ada pepatah mengatakan mendung tidak selamanya ataupun tidak berarti hujan ya. Jadi disyukuri aja, mau mendung kah, mau hujan kah, warung Mama Zidni tetap beroperasional. Pernah enggak pemirsa mengalami atau mungkin merasakan ketika jualan kita ibaratnya laris manis tetapi uang tidak terkumpul ya? Hal-hal semacam ini terkadang terjadi baik itu di toko ataupun warung sembako sederhana seperti yang Mama Zidni lagi kelola ini ya. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu biasanya pemirsa diakibatkan karena kebanyakan atau sebagian besar itu pengeluaran itu semuanya bersumber dari penghasilan warung. Jadi bisa dikatakan selaris apapun warung tetapi duit tidak terkumpul. Jadi banyak juga cara yang dilakukan untuk mengisi warung yang kosong ini tadi. Bisa jadi mungkin dari sumber gaji suami yang diharapkan dari bulanan, pendapatannya bulanan mungkin ditambahkan berapa juta atau berapa ratus ribu seperti itu. Yang kedua, bisa juga menggunakan cara pinjaman konvensional dari bank swasta ataupun bank milik negara. Tetapi pemirsa yang perlu dicermati, yang perlu digarisbawahi bahwasanya kalau kita sudah melakukan pinjaman konvensional, kita juga tentu tahu tiap bulannya pasti ada pembayaran utang tersebut. Karena kalau yang namanya utang ini ya pemirsa, cepat sekali, tahu-taunya sudah jatuh tempo seperti itu. Jadi kalau memang ibaratnya jalan yang ditempuh itu harus meminjam dari bank, mau tidak mau setiap harinya harus ada menyisihkan pendapatan dari jualan, pendapatan dari toko ataupun warung. Karena kalau kita mengumpulkan langsung 1 bulan itu pemirsa, dirasa kebanyakan itu sangat berat sekali. Terus yang berikutnya, pinjaman itu bisa berkembang, bisa menghasilkan keuntungan apabila uang pinjaman tadi yang dijadikan sebagai dasar modal itu dikelola dengan cermat, dikelola dengan baik, dikelola dengan porsinya tanpa mengutak-atik modal itu. Artinya bagaimana? Kalau ibaratnya kita pinjam contohnya puluhan juta, kita belanjakan itu untuk pengisian warung-warung atau pengisian belanjaan di warung. Jadi perputaran dana itu harus sehat pemirsa, perputaran dana itu harus dikelola secara hati-hati, jangan sampai kejadian yang beberapa yang lampau atau kejadian yang dahulu menimpa kita terjadi lagi. Belajar dari kesalahan itu tadi. Terus yang kedua pemirsa, uang yang dipinjam tadi setidaknya bisa menyelamatkan bisnis ya, menyelamatkan bisnis dalam arti kata kita sudah diberikan pinjaman nih, otomatis kita kan membelanjakan apa-apa yang akan kita jual. Jadi kalau sudah belanja, uangnya diputar lagi, ada keuntungan sedikit dibayarkan untuk bank. Jadi kalau misalnya tadi segala sesuatunya disubsidi oleh warung, sebanyak apapun kita pinjam, kalau ibaratnya kita pendapatan kita untuk subsidi misalnya anak sekolah, misalnya belanja dapur, misalnya les, listrik dan sebagainya, ya akan terjerembab lagi pemirsa, akan terjerumus lagi ke lubang yang sama, gali lubang lah istilahnya. Jadi cara seperti itu resikonya sangat besar ya, karena memang segala sesuatunya disubsidi dari warung. Jadi sah-sah saja mencari pinjaman dari bank ataupun dari yang lain, asalkan modal itu memang pure, memang murni untuk usaha. Jadi bagaimana kalau misalnya suami tidak bekerja, suami misalnya gajiannya per bulan, jadi harus kita selaku yang mengelola, yang tahu bisnis kita ini harus
memberikan ibaratnya inovasi, memberikan namanya kreativitas pada usaha kita ini. Ya bisa kita sambil jualan yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang intinya jangan sampai kita sudah meminjam modal yang besar di bank, kita tinggal membayari uang di warung ataupun dagangan di warung tidak berkembang, karena pada dasarnya warung yang sehat itu adalah perputaran dananya ada. Perputaran dananya selalu namanya tepat sasaran, seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman pemirsa yang lagi ada kendala di ibaratnya dana, sah-sah saja bisa meminjam, tetapi asal bisa namanya memutar, asal bisa mempergunakan modal yang ada. Ya seperti Mama Jitni lah ya. Modal saya hanya sedikit pemirsa, setiap hari juga belanjanya juga bukan seperti teman-teman yang lainnya jutaan, belum sampai ke sana, tetapi alhamdulillah saya ibaratnya tidak ada utang, ibaratnya segala yang ada di warung ya dibelanjakan lagi, alhamdulillah masih bisa menyimpan walaupun belum konsisten seperti itu. Intinya buat kita orang dagang ini modal itu yang penting. Kalau modal kita pergunakan untuk yang hal-hal yang bukan ibaratnya untuk belanja keperluan warung lagi, bisa fatal akibatnya. Oke, terima kasih sudah menonton vlog Mama Jitni. Inilah ibaratnya sharing-sharing siang ini, semoga bermanfaat, semoga ibaratnya ada faedahnya lah ya. Sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.